Halo teman-teman semua, berjumpa kembali nih di Penvel Channel, pencinta novel. Kali ini kita akan lanjutkan ceritanya untuk novel yang berjudul Perempuan di Klinik Bersalin Kencana, menceritakan seorang perempuan yang terjebak di sebuah klinik bersalin berhantu. Sekarang sudah memasuki bab ke-19, rencana besuk Dokter Dian dan Dokter Susan. Sekitar setengah jam kemudian, sampailah aku di rumah Sinta. Sebuah rumah minimalis bergaya modern. Terdapat taman mungil di halaman rumah itu dengan bermacam jenis bunga yang tumbuh di sana. Mawar, anggrek, melati, bunga kertas, dan masih banyak lagi. Sungguh sangat indah dipandang serta memberikan kesan asri dan sejuk. Sinta telah menungguku di teras depan rumahnya. Kami langsung masuk ke ruang dalam. Tak ada orang lain di rumah itu, hanya Sinta sendiri. Dia memang anak tunggal, sama seperti aku. Kedua orang tua Sinta belum pulang dari bekerja. Mereka adalah ASN di sebuah instansi pendidikan. Aku dan Sinta memang bersahabat sejak kecil. Dulu, keluarga Sinta tinggal di dekat rumahku. Kami selalu bermain bersama. Aku sering datang ke rumahnya. Dari SD sampai SMA, kami bersekolah di sekolah yang sama. Saat kelas 2 SMA, Sinta beserta keluarganya pindah rumah dan aku belum pernah main ke rumah Sinta yang baru. Ketika masuk kuliah pun, kami diterima di sebuah Poltekkes yang sama dan mengambil jurusan yang sama pula, jurusan kebidanan. Kami lantas mengobrol dengan asik. Tak lupa aku bercerita tentang perempuan yang memberiku sebuah koran ketika berada di pemakaman umum. Di sela-sela obrolan kami, aku melihat Sinta mengenyitkan kening, seperti merasa heran saat aku bercerita tentang hal itu padanya. Aneh, padahal jarang sekali ada orang yang berjalan kaki melewati pemakaman umum itu. Bahkan hampir gak pernah ada, karena memang gak ada rumah di daerah situ. Dan lokasi makam di sana kan memang jauh dari manapun. Jadi orang yang lewat sana sudah pasti naik kendaraan, kata Sinta sambil melihat-lihat koran yang aku bawa. Oh iya, mungkin kebetulan perempuan itu sedang ada keperluan di sekitar makam, sahutku tanpa merasa curiga sedikit pun. Tapi dari mana dia tahu kalau kamu sedang cari kerja, Wi? Tanya Sinta seraya menatapku. Aku diam, dalam hati aku membenarkan ucapan sahabatku itu. Betul juga apa kata Sinta. Dari mana perempuan itu tahu kalau aku sedang mencari pekerjaan? Entahlah Sin, mungkin juga hanya kebetulan saja, jawabku seasal. Sinta manggut-manggut. Bisa jadi sih. Terus apa kamu tetap akan melamar pekerjaan di klinik bersalin kencana itu, Wi? Tanya Sinta setelah selesai membaca info lowongan kerja yang aku tunjukkan padanya. Iya Sin, aku mau coba melamar kerja di sana. Besok pagi aku akan cari alamat klinik bersalin itu. Kamu sendiri bagaimana? Apa mau ikut sama aku besok? Enggak Wi, terlalu jauh tempatnya dari rumahku. Aku gak akan berani pulang kalau waktunya dinas sore. Soalnya harus lewat pemakaman umum. Ih, serem, jawab Sinta sembari berkidik. Ya sudah, kalau gitu besok pagi aku berangkat sendiri saja, kataku. Kami kemudian melanjutkan mengobrol. Menjelang waktu azan, aku pamit pulang. Saat sepeda motor yang aku kendarai mendekati pemakaman umum, entah kenapa perasaanku sangat tidak enak. Aku merinding tiba-tiba. Sejenak diri ini merasa agak ragu, tetap melanjutkan perjalanan atau tidak. Akhirnya aku memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan, karena aku harus sampai di rumah sebelum waktu maghrib tiba. Ketika mendekati lokasi pemakaman,
aku mempercepat laju sepeda motor. Diri ini ingin segera melewatinya. Tapi entah kenapa sepeda motorku terasa sangat berat, seperti ada beban yang sedang aku bonceng. Aku tak berani untuk menengok ke belakang. Diri ini hanya berharap agar segera bisa cepat keluar dari lokasi pemakaman umum itu. Atau setidaknya ada orang yang juga melewatinya. Tiba-tiba perempuan berambut panjang yang memberi koran tadi pagi sudah ada di depanku. Spontan aku mengerem dengan mendadak. Entah dari mana datangnya dia. Seketika jantungku berdetak lebih kencang. Namun aku berusaha untuk tetap tenang. "Sudah mau pulang, Mbak? Jangan lupa besok datang ke klinik bersalin kencana," ucap perempuan misterius itu. Sekilas kulihat wajahnya, dingin tanpa ekspresi. Perlahan dia tersenyum, tapi terlihat senyuman itu sangat mengerikan. "Iya, terima kasih infonya ya," jawabku sambil berusaha menghidupkan mesin motor lalu melaju dengan kecepatan tinggi. Aku tak ingin menoleh ke arah belakang. Sepeda motor aku bawa mengebut sekencangnya. Perempuan misterius itu benar-benar membuatku merasa takut. Dengan napas yang tersengal dan jantung yang terasa hampir copot, akhirnya sampai juga aku di rumah. Segera aku membuka helm dan memasukkan motor ke dalam garasi. Ibu sedang memasak di dapur untuk makan kami nanti malam. Sementara ayah belum pulang dari toko, mungkin sebentar lagi. Setelah mencium tangan ibu, aku segera masuk ke dalam kamar. Kemudian mandi dan berganti pakaian. Pada malam hari, setelah selesai makan malam, saat aku, ayah, dan ibu sedang berbincang di ruang tengah seraya menonton acara TV, aku memberitahu pada ayah dan ibu tentang info lowongan kerja yang ada di koran itu. Aku meminta izin kepada mereka kalau besok pagi akan mendatangi klinik bersalin kencana untuk melamar pekerjaan di sana. Dan ayah serta ibu pun mengizinkan. Aku lalu mempersiapkan semua berkas persyaratan yang diminta oleh pihak klinik bersalin kencana. Setelah semua berkas persyaratan telah selesai aku siapkan, diri ini pun segera beranjak tidur karena malam sudah semakin larut. Pada keesokan harinya, aku terbangun saat samar-samar mendengar suara azan subuh berkumandang. Meskipun sedang tidak sholat, aku membiasakan diri untuk tetap bangun saat subuh. Ibu yang mengajarkan hal itu. Beliau bilang, bangun saat subuh itu sangat baik untuk kesehatan badan dan otak. Aku segera pergi mandi dan berpakaian rapi. Kemudian menyiapkan ulang apa yang akan dibawa hari ini. Setelah semua berkas siap, aku masukkan ke dalam sebuah map plastik agar lebih aman. Hari ini aku berencana akan mendatangi klinik bersalin kencana untuk melamar pekerjaan di sana. Semoga saja aku bisa diterima bekerja di klinik bersalin itu. Doaku dalam hati. Pukul 7 tepat, aku berpamitan pada ayah untuk berangkat ke klinik bersalin kencana. Ibu sedang pergi ke pasar seperti biasanya setiap hari. Tapi aku sudah pamit tadi sebelum ibu berangkat. Hampir 1,5 jam dalam perjalanan, tapi aku belum juga sampai tujuan. Beberapa orang yang aku tanya di mana lokasi klinik bersalin kencana berada, mereka semua menjawab tidak tahu. Aneh, aku membantah sambil melanjutkan perjalanan. Jalan yang aku lewati mulai sepi. Jarang terlihat kendaraan yang melewati jalan itu. Sampai pada akhirnya aku tiba di sebuah pertigaan. Di pinggir jalan itu ada sebuah papan nama bertuliskan klinik bersalin kencana. Aneh sekali menurutku, sebab jalan yang menuju ke klinik itu masih berupa jalan tanah dan hanya sebuah jalan setapak yang sempit, tak lebih dari 1 meter lebarnya. Di kiri dan kanan jalan berupa semak belukar. Aku sempat merasa ragu. Apakah tetap melanjutkan atau berbalik arah saja?
Namun, akhirnya aku memutuskan untuk meneruskan perjalanan setelah menimbang beberapa saat. Setengah jam kemudian, sampailah aku di depan sebuah bangunan yang cukup besar dan megah dalam penglihatanku saat itu. Aku tak menyangka jika ternyata klinik bersalin yang kudatangi adalah sebuah klinik ilegal yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan praktek aborsi. Aku baru teringat sekarang kalau saat itu aku tak sekalipun membaca doa ataupun berzikir, padahal aku sedang dalam keadaan datang bulan. Pantas saja aku tersesat di tempat yang sangat menyeramkan itu. Bersyukur Allah masih melindungi, sehingga aku masih bisa ditemukan dan kembali pulang ke rumah. Dari cerita Pak Lurah kemarin, ada 2 orang dokter yang harus bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi di klinik bersalin kencana. Dan mereka berdua sudah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Hingga sekarang pun mereka masih berada dalam LP atau lembaga permasyarakatan. Aku tak habis pikir, ilmu yang mereka miliki yang seharusnya mereka dedikasikan untuk membantu kepentingan orang banyak, malah disalahgunakan oleh Dr. Dian dan Dr. Susan. Hanya karena tergiur dengan kenikmatan dunia, mereka lalu gelap mata. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan uang. Bahkan dengan melakukan cara yang sangat keji, membunuh janin yang tak berdosa. Entah sudah berapa banyak janin yang mereka aborsi. Saat pembongkaran tanah di dekat pohon bambu, terlihat begitu banyak tengkorak bayi yang terkubur di sana. Aku berencana akan menengok Dr. Dian dan Dr. Susan di penjara suatu hari. Aku ingin bertanya tentang banyak hal pada mereka berdua. Bersambung.